Saya bacakan untuk kita firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul tentang mengatasi rasa takut. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Semalam saya sudah kirim tema ini di grup ya, tapi secara pribadi saya belum broadcast ke kita. Tapi di grup sudah tahu temanya. Saya ulangi, mengatasi rasa takut dalam persiapan firman Tuhan. Ketika masuk hadirat Tuhan, Tuhan tuntun untuk mengenal ancaman yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita melihat para rasul dipanggil Tuhan dalam panggilan mereka, mereka bukan orang sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang harus tunduk dan taat pada Tuhan dalam memberitakan dengan berani firman Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan ini, maka saya menyadari bahwa rasanya nggak ada orang nggak punya rasa takut. Betul nggak? Kita semua memiliki rasa takut. Rasul aja doanya minta keberanian loh. Betul ya? Berkata apa? Berilah kami keberanian. Karena mereka takut. Mereka doa jujur di hadapan Tuhan. Tetapi keberanian untuk apa? Keberanian untuk memberitakan siapa Yesus. Memberitahukan pribadi Yesus. Jadi hari ini kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang gak ada yang terlepas dari rasa takut. Kita harus punya sebuah seruan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita memperkatakan dengan positif seruan di hadapan Tuhan, kita bisa membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Jangan biarkan ketakutan mengatur hidup kita. Dan jangan menghentikan ketaatan kita hanya karena rasa takut. Setiap kita punya rasa takut. Rasa takut itu pada waktu memberitakan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa karena takut diejek, takut gak diterima, takut dihina, takut disingkirkan. Saya mengenal satu orang yang sudah percaya pada Yesus. Dia gak berani ke gereja. Hampir kira-kira berapa tahun ya, sebentar, dari anaknya umur 7, 14. Hampir 8 tahun, 7 tahun lebih sedikit. Pada waktu dilayani, kenapa gak berani ke gereja? Kamu udah percaya Tuhan. Malu dia bilang. Kalau orang melihat saya ke gereja, hidup saya belum suci, belum kudus, belum benar. Padahal saya lihat hidupnya itu udah benar-benar dia jalani. Cuma memang ada masalah rumah tangga. Jadi itu internal. Tapi saya tahu motivasinya mau sungguh-sungguh itu Tuhan. Saya tahu. Dan saya tahu orang ini hidup di luar yang persoalan hubungan suami istri. Di luar yang lain gak ada lagi. Dia sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Pekerja keras. Tapi dia gak berani ke gereja. Dan saya tanya, loh saya gak lihat kehidupan kamu yang malah kamu gak bergaul dengan orang 7 tahun kok. Kamu di rumah terus. Tetangga-tetangga bahkan bilang jarang dia keluar rumah. Saudara, bukan Jakarta ya. Kalau Jakarta kan pagar, tembok, kita di rumah. Ini orang tinggal di daerah yang tetangga itu saling menyapa. Dia keluar rumah aja, dilihat tetangga dia masuk lagi malu. Kenapa kamu gak keluar rumah aja gak berani? Jadi jangankan ngajak dia ke gereja. Ke gereja dia gak mau gitu. Kenapa? Dia bilang gini,
masa lalu hidup saya ini orang yang semua orang tahu. Aduh udahlah, gak usah cerita kalau masa lalu hidup saya. Jadi saya malu. Jangankan beritakan Injil, datang ke gereja aja malu. Lu kan kamu udah percaya Yesus, ditebus oleh Tuhan, dibaptis. Enggak, takut dia. Nah jadi, sahabat doa. Jangan biarkan ketakutan mengatur hidup Anda. Dan menghentikan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita gak sempurna. Kita bukan manusia sempurna. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan gak pernah pakai orang sempurna kok. Coba di sini yang bilang, iya Pak Fu, saya gak sempurna. Lambaikan tangan. Yang bilang dia sempurna, coba yang bilang saya orang sempurna. Sekarang yang bilang sempurna, lambaikan tangannya. Yang di YouTube boleh bilang, saya gak sempurna, saya sempurna. Ketikan deh kalimat. So kita gak ada yang sempurna. Gak ada. Oleh karena itu, yang kita lakukan yang Tuhan minta adalah, orang yang gak sempurna, lakukan rencana Allah yang sempurna. Yang sempurna itu cuma rencana Allah. Yang sempurna itu cuma Allah. Kita gak ada yang sempurna. Amin. Yang Tuhan minta adalah bukan kita sempurna dulu baru lakukan rencana, baru taat sama rencana Tuhan. Tapi kita yang gak sempurna ini lakukan dengan penuh taat rencana Tuhan yang sempurna. Abraham sempurna gak? Gak sempurna. Orang dia bohong kok. Tapi Tuhan pakai dia melakukan rencana Allah yang sempurna. Tapi ingat, jangan pakai ketidaksempurnaan sebagai alasan membela diri. Nggak boleh. Tapi kita dalam kelemahan kita yang kita memang ingin sempurna melakukan rencana Allah. Jangan karena tunggu sempurna baru lakukan rencana Allah. Hidup lakukan sepenuh apa yang Tuhan panggil. Semua ada yang sempurna. Musa kan sempurna. Apalagi Yakub. Penipu itu. Namanya aja penipu dan Tuhan ubah jadi Israel. Tapi Tuhan pakai dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama hari ini belajar bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, saya ingin bertanya nih. Pernahkah saudara menghadapi orang-orang dan situasi yang mengancam untuk menghancurkan kita dan kesaksian kita bagi Kristus? Kita jadi masuk sebuah kondisi yang seperti para rasul. Soalnya para rasul pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan. Bukan sejak dipenuhi Roh Kudus mereka berarti nggak ada tantangan. Saudara, ingat, para rasul waktu pencurahan Roh Kudus di loteng atas, ya murid-murid, oke, udah alami pencurahan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Petrus berdiri berbicara. Ancaman berhenti? Enggak berhenti. Makin meningkat. Makin dahsyat menekan. Sudah sampai pada kita lihat ya ayat ini. Sudah Kisah Rasul pasal 4. Apakah sudah terjadi pencurahan Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Tapi ketika di Kisah Para Rasul pasal 2 sudah terjadi di mana Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dengan berani mereka memberitakan Injil. Apakah ancaman berkurang? Apakah orang-orang mengintimidasi berkurang? Apakah politik berkurang menekan mereka? Apakah secara militer mereka tidak menghadapi? Apakah penghakiman masyarakat berhenti? Enggak. Kisah Rasul pasal 4 menyatakan doa mereka jelas kok. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Lalu apakah mereka menangis berkata, Tuhan, sorry ya Tuhan, kami gak bisa beritakan Injil lagi. Tuhan, kami nggak minta excuse. Mereka gak mundur. Tapi ketika mereka berdoa, minta Tuhan lihat ancaman yang mengancam mereka.
doa kalimat selanjutnya. Berikan keberanian kepada kami. Berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi para rasul bukan menyerah pada ancaman, bukan menyerah kepada rasa takut, lalu mundur dan berhenti. Tetapi mereka justru pasang gigi maju. Semakin mereka minta ditambahkan keberanian. Jujur mereka mengakui ada rasa takut. Jujur mereka mengakui mereka butuh keberanian. Dan di dalam pengakuan doa tersebut, mereka tidak bicara sama orang. Apa yang menjadi ancaman pelayanan ketakutan, nggak ngomong sama manusia, ngomong sama Tuhan. Dengar, ketika kita bicara sama manusia nggak selesai kok. Jadi gosip belum tentu selesai. Bicara sama Tuhan dan minta keberanian sama Tuhan. Lalu mereka doa dengan fokus, minta keberanian, beritakan firman. Saudara, karena itu coba renungkan pertanyaan ini. Pernahkah saudara menghadapi orang-orang dan situasi yang mengancam untuk menghancurkan kita dan kesaksian kita bagi Kristus? Pernah? Saya mau menyampaikan yang jelas. Murid-murid di Kisah Rasul pasal 4 yang kita baca ya tadi, mereka mengalaminya. Kalau saudara berada di jalannya Tuhan, dalam melakukan pemberitaan firman Tuhan, saudara pasti menjawab, pernah mengalami. Kecuali orang di zona nyaman, nggak pernah. Bagaimana mau mengalaminya? Nah, karena itu kita yang pernah, pasti semua di sini berkata, kita pernah lo alami. Yuk kita lihat, rasa takut itu bagaimana? Kita bongkar nih, kita belajar. Rasa takut saudara, yang jelas di Kisah Rasul pasal 4 tadi saya baca. Ketika saya renungkan, mengintimidasi saudara supaya tidak memberitakan firman. Para rasul, kalau kita lihat masuk dalam sini itu, keluargamu diintimidasi. Saudara, hidupmu dalam pekerjaanmu, engkau mungkin diintimidasi. Soalnya kau bicara tentang intimidasi, bagaimana menyaksikan firman Tuhan, bagaimana intimidasi dari orang-orang yang situasi yang mengancam. Soal lihat mereka hidup di dalam tempat yang kekristen minoritas. Itu lebih bahaya. Soalku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bagaimana kita belajar bersama-sama seperti yang di hari Sabtu kemarin. Nah, ini masih punya kaitan dengan hari Sabtu. Kita belajar sama-sama dalam tuntunan firman Tuhan. Bahwa ketika kita mau ikut Tuhan, satu-satunya penghalang adalah zona nyaman itu. Jadi ketika saya melihat kalau ada rasa takut mengintimidasi, saudara berada di jalan yang tepat. Nggak usah takut. Karena rasa takut itu hanya tujuannya supaya saudara berhenti memberitakan firman. Iblis itu memberikan rasa takut untuk mengintimidasi itu supaya firman nggak diberitakan. Nah, kalau hari ini hidup kita dipakai, hari ini kita punya kesempatan, hari ini kita bisa zoom sama-sama, kita bisa beritakan firman Tuhan dengan segala keterbatasan kita sebagai teman-teman di sahabat doa ini. Saudara, Tuhan yang akan kasih kita kekuatan beritakan firman Tuhan. Saudara, dengan segala daya upaya kita harus pakai digital, pakai teknologi, pakai kesempatan ini di masa ini, beritakan firman Tuhan. Jangan takut, karena rasa takut mengintimidasi saudara supaya tidak beritakan firman Tuhan. Saudara, melalui teknologi kita bisa beritakan firman Tuhan bagi orang sakit di rumah sakit. Kita bisa masuk ke penjara beritakan firman Tuhan melalui teknologi. Kita bisa untuk tetangga, untuk keluarga. Kita bisa lakukan untuk kenalan kita di marketplace, di pekerjaan kita. Ketika kita kumpul di warung kopi, ketika kita duduk di kafe, ketika kita dalam perjalanan libur kita. Saudara, kemarin ada anak Tuhan yang sedang perjalanan libur di Jawa Tengah.
Dan bukan libur itu ya, pelayanan juga di sebuah gereja. Saya dikirimkan gambar, saya bilang puji Tuhan. Saya suka cita ketika terima kabar itu. Saudara, saya percaya bahwa setiap langkah hidup kita tidak terlepas dari memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Tapi ingat, iblis akan mengintimidasi. Dan tujuannya cuma satu, supaya firman gak diberitakan. Jadi, yuk kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena ketika kita melakukan kerinduan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu adalah kemenangan atas rasa takut dalam hidup saudara. Jadi bagaimana mengalahkan rasa takut? Rasa takut itu mengintimidasi supaya kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, lakukan kehendak Tuhan. Jangan mundur. Pasang gigi maju. Ketika kita lakukan itu, itulah kemenangan atas rasa takut. Apa rasa takut yang hari ini saudara saya hadapi? Jangan mundur. Maju terus. Lakukan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika kita maju terus, disitulah kita mengalahkan rasa takut. So, punya rencana apa? Dalam melayani Tuhan? Saudara punya rencana apa dalam bisnis Anda untuk kemuliaan Tuhan? Ada yang bernasar, ada yang berkata, Tuhan, kalau semua ini jalan, saya bisa mengatur manajemen dengan baik, saya bisa melakukan mission trip ini, saya buat ini, saya lakukan ini. Lakukan. Saya punya rencana, saya tidak tahu rancangan apa yang saya miliki, tapi lakukanlah itu. Jangan mundur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat ya, rasa takut itu progresif. Itu berkembang. Setiap kali saudara menyerah pada rasa takut, maka saudara akan semakin sering mengalami rasa takut. Pada waktu saya melihat apa yang Tuhan tunjukkan itu, yang binatang itu, waduh, itu tiap, saya bilang, ada pernyataan, penglihatan dari sahabat doa yang disampaikan ke saya. Dengan apa yang saya ketika lihat yang negatif itu, setiap hari yang negatif. Padahal saya terus perkatakan, semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Tapi kalau kita hal yang gak baik, saudara, itu bisa lebih gampang teringat loh, dibanding yang positif. Jadi waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya bilang, Tuhan, pernyataan dari beberapa anak Tuhan yang dapat pernyataan dari Tuhan ketika sampaikan ke saya, begitu positif, saya tahu beberapa hal. Tapi kenapa ketika yang ketakutan ini muncul, saudara, hal ini muncul, kok ini yang saya ingat terus? Saya tahu apa yang terjadi. Saya terus berdoa. Dan saya tahu, rasa takut itu, saudara, hal negatif itu, jangan dipelihara. Kalau saudara pelihara terus, itu akan makin berkembang besar. Saya ulangi, hal yang negatif itu, ya, itu progresif. Setiap kali saudara menyerah pada hal yang takut, yang negatif itu, maka saudara akan semakin sering mengalami hal yang negatif. Jadi, saudara harus tolak dan bertumbuh dalam hal yang positif. So, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam perasaan keberanian untuk menjalankan rencana Allah. Kalau kita membiarkan diri kita takut, para rasul di Kisah Rasul pasal 4, ancaman di luar sana, apakah membuat mereka takut? Enggak. Justru menemukan jalan keluar. Mereka terserahkan dari Yerusalem kemana-mana beritakan Injil. Justru karena tekanan yang besar, bahkan ditangkap di penjara, terjadilah kita mendengar mujizat yang dimana malaikat bisa membawa murid Tuhan keluar dari penjara. Semua orang tidak bisa mengetahui. Itu mujizat. Jadi saudara, kita lihat keajaiban itu terjadi ketika terjadi intimidasi, ketakutan. Saudara, jangan menyerah. Kemuliaan Tuhan justru dinyatakan di tengah-tengah
keadaan seperti itu. Nabi Elia, ya, Nabi Elia. Ya, saya mau tutup dengan contoh ini. Nabi Elia menghadapi 450 Baal. So, kalau mau bicara takut, satu orang hadapi begitu banyak orang. Minoritas hadapin mayoritas. Lu bisa apa? Saya mau tanya, bisa apa? Dikeroyokin aja mati loh. Diintimidasi aja lah habis. Di hadapan seluruh rakyat. Senabi Baal 450 orang. Elia bilang silakan. Ayo kita lihat. Bukannya itu. Saudara, dalam keadaan demikian. Waktu Nabi Elia di tengah tanah demikian, dia tidak menyerah. Dia maju, dia hadapi, bahkan dia tantang. Yuk bikin mesbah. Waktu bikin mesbah, dia siramin lagi dengan air, dia berdoa. Dia maju. So, tahu apa yang terjadi? Api Tuhan turun dari surga, membakar mesbah itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi, Nabi Elia dengan pelayanannya membuktikan. Menghadapi tantangan yang besar, 450 Nabi Baal. Intimidasi, ketakutan yang begitu luar biasa. Bukan mundur, tapi terus maju. Ketika dia maju, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sahabat doa, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Saudara mungkin menghadapi ketakutan dengan resesi ekonomi, ketakutan saat ini soal kesehatan, ketakutan goncangan bisnismu, pelayananmu. Saudara, saya ada dengar kabar ada gereja yang sudah ditutup. Saudara, ternyata banyak gereja terakhir saya dengar kabar tidak bisa berjalan. Saudara, pelayanan bahkan ada banyak yang berhenti. Tapi hari ini saya mau berkata, jangan mundur, jangan menyerah. Terus beritakan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian kepada hamba-hambanya. Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan, tetapi Tuhan akan tambahkan keberanian. Orang yang berani mengatasi rasa takut dengan terus menjalankan rencana Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan berkati kita semua.